adalah adik-adik harus mengganti dulu ya, nickname-nya diganti dulu, formatnya pada lokasi, kemudian nama lengkap ya, underscore. Nah. Yang belum diganti-ganti silahkan diganti dulu ya nickname-nya. Ada Irfan, Majid, Mister. Nggak tahu audionya bisa dimatikan dulu kalau misalnya belum pengen. Ivan sudah siap Kak Ivan? Insya Allah. Ya, karena berhubung kayaknya kemarin pembahasan TPS banyak banget ya sampai waktunya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi itu tandanya siswa-siswa atau adik-adik di sini tertarik banget nih sama TPS. Jadi biar nanti lebih bisa bertanya lebih banyak. Nggak ada salahnya kita mulai sekarang aja, gimana Kak Ivan ya? Oke, boleh. Ya. Silakan Kak Ivan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan basmalah. Oke, adik-adik udah pada ngerjain TH2 semua ya, insya Allah. Udah lihat soalnya kan? Ya, kalau belum saya tampilin dulu nih ya. Saya tampilin TH2. Kita bahas TH hari ini. Nah, udah lihat semua ya. Nah, ini TH2. Gimana maunya gimana? Kita bahas langsung aja ya. Oke, pertama kita lihat ya. Di nomor 1, berdasarkan dua kalimat pertama pada paragraf terakhir. Dua kalimat pertama pada paragraf terakhir. Simpulan yang paling tepat adalah kalimat pertamanya apa sih? Dua kalimat pertama itu apa sih? Ini mama juga kan. Adanya zat karsinogenik membuat sel yang tadinya ramah bagi tubuh lalu mengalami mutasi gen. Jika terjadi mutasi gen, ya, sel sebelumnya normal menjadi aktif dan berkembang di luar kontrol. Jadi dua kalimat itu adanya zat karsinogenik membuat tubuh mengalami mutasi gen. Ya, itu kalimat apa namanya? Itu kalimat implikatifnya dulu. Ya, saya ganti. Ya, oke. Zat karsinogenik saya kasih lambang K aja ya. Maka membuat mutasi gen. Lalu apalagi dia bilang? Jika terjadi mutasi gen, berarti kalimatnya jika terjadi mutasi gen, maka ya sel yang sebelumnya normal menjadi aktif, ya, menjadi aktif dan apa itu dia bilang? Berkembang di luar kontrol. Berkembang di luar kontrol. Maka kesimpulannya apa? Nah, ini kan model K maka M maka A dan B. Maka kesimpulannya apa? Jika ada zat karsinogenik, maka zat gen yang tadinya normal menjadi aktif dan berkembang di luar kontrol. Maka yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah, oke, saya share screen lagi. Yang tampil apa? Yang tampil soalnya bukan? Iya. Berdasarkan dua. Nah, jawabannya apa nih? Sel yang sebelumnya normal menjadi aktif dan berkembang di luar kontrol diakibatkan oleh zat karsinogenik. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Ya. Jadi jawabannya nomor 1 yang C. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau lanjut dulu deh, nanti pertanyaan terakhir aja kali ya. Pertanyaan biar efektif, pertanyaan kita taruh di terakhir.
Ya nanti nanya nomor berapa, kita mundur lagi nggak masalah. Oke, nomor 2, saya lanjut nomor 2. Nomor 2, berdasarkan kalimat kedua paragraf 1. Kalimatnya, ini kalimat ketiga maksudnya ya. Jika DNA rusak, tubuh akan mengalami, tolong yang coret-coret nanti dulu. Jika DNA rusak, tubuh akan mengalami efek negatif. Nah, coba kita lihat di soalnya. Jika asap rokok terhisap, rusaknya DNA tidak bisa terhindarkan. Jadi kalimatnya bilang apa itu di soal? Oke. Jika asap rokok terhisap, maka ya rusaknya DNA rusak, DNA rusak. Nah, pada kalimat teksnya bilang apa tadi? Kalimat teksnya bilang apa? Kalimat teksnya bilang apa? Jika DNA rusak, tubuh akan mengalami efek negatif. Jika DNA rusak, maka tubuh akan mengalami efek negatif, ya kan? Maka kesimpulannya apa? Jika asap rokok terhisap, maka tubuh akan mengalami efek negatif. Nah, kalimat mana tuh yang mengandung kalimat seperti itu? Ya. Nah, pilihan jawabannya mana? Yang paling tepat tuh. Nomor yang B. Jika asap rokok terhisap, maka akan muncul efek negatif pada tubuh. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3. Ya. Ini muncul. Nomor 3, kita lihat. Kata ramah dan ganas pada teks bisa dianalogikan dengan kata ya, ramah sama ganas ini berarti lawan katanya kan ya? Ya. Makanya paling tepat mana lawan katanya? Lawan kata dari ramah adalah ganas, lawan kata panjang adalah jauh, enggak kan? Yang paling tepat adalah yang E, lawan katanya tinggi adalah rendah. Ya. Itu nomor 3 jawabannya yang E. Lalu nomor 4. Persamaan kata mampu pada teks di atas adalah mampu berarti yang paling tepat adalah capable. Ya, yang D. Pada teks di atas adalah ganjil, ya. Lawan kata normal pada teks di atas adalah ganjil, ya. Kebat itu ikat ya. Ligat itu apa ya? Keras kuat gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah ganjil. Oke, lalu kita lanjut nomor 6. Nomor 6, soalnya apa itu? Oke, nah dah. Nomor 6, udah soal semua ya. 3 kali, ya, saya hapus dulu ini. Sebelas. Ini kan? Ini kan? Nih. Ya. Oke. Soal yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu nomor 6. Soalnya apa itu? Saya hapus dulu ya. Yang diminta nilai dari siapa? 3 ditambah 3 dikali 3 dikurang 3 dibagi 3. Gitu kan ya? Nah, aturan mainnya apa? Kalau misalnya ada soal kayak gini yang didahulukan adalah yang perkalian sama yang pembagian. Yang perkalian siapa? Ini. Ya, saya kasih kurung dulu nih yang dikerjain duluan, yang diproses duluan.
Berarti apa jawabannya? 3 ditambah 3 kali 3 berapa? 9 dikurang 3 bagi 3 berapa? 1. Berarti jadi jawabannya berapa? 11. 11. Ya. Ini untuk nomor 6, jawabannya E. Ya. Untuk nomor 7, untuk nomor 7 angkanya berapa itu? Min 1, terus 1, terus berapa lagi? 2, terus 4, terus 8, 10, sama 20. Selanjutnya baru siapa? X sama Y. Ya. Nah, kita lihat kalau ngerjain soal pola bilangan kayak gini, kita lihat dulu yang hubungannya unik gitu ya. Kalau ini belum unik nih. Ini bisa 2 tambah 4, bisa 2 kali 2. 2 tambah 2 atau bisa 2 kali 2. Ini tinggalin dulu. Yang unik tuh misalnya mana? Ini 8 ke 10 itu lebih besar kemungkinannya plus 2. Ya. Kalau mau 5/4, tapi kan agak sulit gitu ya. Yang ini hubungannya paling mungkin adalah kali 2. Ya. Nah, kalau kita paksa bisa nih kali 2 tambah 2, yang ini berarti kali 2, tepat nggak tuh? Yang ini tambah 2, yang ini kali 2, yang ini tambah 2. Nah, begitu polanya. Ya. Tambah 2 kali 2, tambah kali. Berarti ini tambah 2. Tambah 2 berapa? 22. Kali 2? Kali 2, 44. 22, 44. Ya enggak? Jadi jawabannya 22 sama 44. Ya. Ini nomor 7. Ini soal nomor 7. 7. Nah, nomor 8 lihat tuh. Ya. Ini saya hapus ya. Sudoku. Oke, kalau kalian perhatikan teman-teman semuanya, angka di situ, di kotak itu adalah bilangan kuadrat bukan? Kuadrat ya. 1, 9, 3, 6, 8, 1, 2, 5, 4, 9, 6, 4, 16, itu semuanya bilangan kuadrat. 1 kuadrat ada nggak? Ada. 2 kuadrat? Nggak Kelihatan. 3 kuadrat ada? Ada. 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, sama 8 sampai 9 kuadrat, itu ada. Yang belum ada adalah 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat berapa? Mama. 4. Oke. Nah, kita lanjut nomor 9. Tolong di-mute dulu biar nggak terjadi chaos. Peluang A lulus. Ya, oke, kita lanjut ya. Peluang A lulus ujian adalah 0,65 dan peluang B lulus ujian adalah 0,6. Ya. Peluang keduanya tidak lulus adalah sekarang gini. Kalau peluang A lulus 0,65, peluang A ya, peluang tulis dulu nih ya. Peluang A lulus itu 0,65. Berarti kalau peluang A tidak lulus itu 1 dikurang lulusnya. Ya. 1 dikurang 0,6, jadi 0,35. 35. Kalau peluang B lulus, ya berapa itu? 0,6 ya? Iya. Maka peluang B tidak lulus itu nilainya sama dengan 1 dikurang lulusnya. Ya, berarti 0,4. Nah, yang diminta apa? Peluang A-nya tidak lulus dan B-nya tidak lulus. Berarti gimana nyarinya? Berarti kita kali masing-masing nih, peluang A tidak lulus ya, dan itu berarti dikali peluang B tidak lulus. Ya. Berarti nilainya 0,35 dikali 0,4. Ya kan? 35 kali 4 berapa itu? Ya, 140, berarti ini 0,14. Ya. 0,14. Nomor 9 A jawabannya. Itu nomor 9. Kita lanjut nomor 10 sekarang. Kak, ada yang mau nanya. Apa tuh? Nggak tahu itu komen. Oke, saya lihat dulu. Oke, sebentar. Dan ini kan dikali, berarti kalau misalnya soalnya atau dibagi.
Enggak. Yang saya pengen bilang adalah dan dikali, tapi atau itu urusannya beda lagi nanti. Atau itu ditambah, tapi nanti kalau itu misalnya himpunannya saling lepas, nggak ada hubungan gitu. Ini kan A sama B nggak ada hubungan kan? A lulus sama B lulus nggak ada irisannya. Kalau ditambah nanti ada tambahan lagi aturan mainnya. Ya, oke. Tapi yang pasti kalau dan itu dikali, tapi kalau atau nanti urusan beda. Oke. Itu biasanya nanti masuknya ke matematika dasar biasanya. Ya. Oke. Ada lagi cukup? Cukup, Kak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke nomor 10 sekarang. Nilai P agar persamaan garis, saya hapus dulu nih ya. Nilai P agar persamaan garis lurus 2x tambah y sama dengan 6 ya, dan x ditambah y per p sama dengan 12. Tidak akan pernah berpotongan. Ya, dua garis kalau tidak akan pernah berpotongan berarti dia harus sejajar. Ya, dia harus sejajar. Artinya apa? Gradiennya sama, ya. Atau nggak usah dipusingin gradiennya. Kita paksa aja bentuk ini, bentuk yang si 2x tambah y sama dengan 6, kita paksa bentuknya jadi kayak gini. Ya, ini x-nya berapa koefisien ini? 2. Ini koefisiennya 1. 1. Nah, biar jadi 1, diapain tuh? Bagi 2. Bagi 2, berarti jadi apa? X ditambah Y per 2. P tambah, y per 2, y per 2, di 6 bagi 2, 3. Nah, ini sudah memenuhi bentuk yang sama. Ya, maka ya kalau dia sejajar pasti x-nya 1, ya enggak? Koefisiennya siapa di sini? Per P. Di sini per berapa? 2. Maka kesimpulannya P-nya berapa? Sama dengan 2. P-nya sama dengan 2. Yeay. Ya. Gitu doang, Kak. Iya, kok gimana lagi? Atau kira susah. Seringkali masalah utama kita adalah ngeliat soal susah, hidup susah gitu ya, muka susah lagi ya. Jadi ya udah, susah semua kelihatan jadinya. Iya kan? Kita lanjut. Lanjut. Nomor 11, bilangan terkecil yang habis dibagi oleh semua bilangan dari 1 sampai 8. 840. Saya hapus dulu ya. Habis dibagi 1 sampai 8, berarti dia bisa dibagi berapa? Berarti bisa dibagi 2, iya nggak? Bisa dibagi, banyak sih kalau mau dihitungin, ya kan? Tapi yang pasti, kalau dia bisa dibagi 8, maka dia pasti bisa dibagi 4 sama 2. Jadi kita pakai angka 8 aja. Ya. Dibagi 8, ini mewakili 2 sama 4. Dibagi 7, benar. Ya. Terus bisa dibagi berapa lagi? 6. 6. Ya, 6. Tapi 6 nggak usah pakai 2-nya udah ada di 8. Kita pakai angka 3 aja tuh. Iya nggak? Iya. Sakit. Terus 5. Iya kan? 5. Iya. Berapa lagi? 4, 3, 2. Udah tuh ya? Ya. 7 kali 4. 21. 5 kali 8. Udah. Masih banget lo. 5 kali 8, 40. Kali semuanya tuh berapa jadinya? Kali jadi 840. Ya. Jadi bilangan terkecil yang habis dibagi 8, dibagi angka 1 sampai 8 adalah 840. 10. Oke? Sudah? Oke? Kak, boleh jelasin ulang nggak dong, Kak? Oke. Saya jelasin ulang deh. Kalau dia habis dibagi, bilangan terkecil yang habis dibagi 1 sampai 8. Oke, perhatikan semua ya. Untuk bisa dibagi 2 sama 4, saya pakai angka 8 aja. Kalau bisa dibagi 8, pasti bisa dibagi 2 sama 4 dong. Iya nggak? Jadi kita nggak perlu repot pakai angka 2 sama 4. Kita udah punya angka 8. Ya. Lalu pakai angka 7. Ya kan? Pakai angka 7, karena nggak ada temennya angka 7. Lalu kita pakai angka 6, tapi angka 6, angka 2-nya udah ada. Ya, angka 6, angka 2-nya udah ada. Berarti kalau gitu, kita nggak usah pakai angka 6, tapi kita pakai angka 3 aja. 6 itu kan 3 kali 2, bukan? Ya, maka udah pasti bisa dibagi 6 tuh. Ya. Lalu kita pakai angka berapa lagi? Yang belum ada 5, ya nggak?
5. 4 udah ada. 3 udah ada. 2 udah ada. Ya, jadi kita tinggal pakai angka 8, 7, 3 sama 5. Kaliin semua tuh. 8 kali 7 kali 3 kali 5, 840. Nah, 840 ini adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi 1 sampai 8. Coba aja pasti habis dibagi. Ya. Gitu. Oke, Kak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut tuh. Ibu guru membagikan pensil sebanyak berapa kotak? Saya hapus ya. Sebanyak P kotak. Kotak Yang tiap kotak berisi berapa buah? 15. 15. Terus dia bilang, dia apa lagi? Ya, berarti total Bagiin. pensilnya itu 15 dikali P, P. bukan? Iya. Setiap anak mendapatkan 5 pensil dan masih tersisa pensil sebanyak Q buah. Ya. Jadi anaknya misalnya lambangnya apa? Jumlah X. siswa di kelas tersebut. Oke. Oke, misalnya anaknya siswanya sebanyak X. Ya, berarti 15P ini adalah X dikali 5, ya nggak? Karena Iya. setiap anak mendapatkan 5 Dapat pensil. 5 pensil. Dan masih tersisa berapa? Tambah Q. Tambah Q, ya kan? Nah, yang tanya si X-nya, gimana caranya biar X-nya sendirian? Berarti Q-nya Pindah pindah. ruas. 15P min Q sama dengan, maka X-nya sama dengan 15P 15P min Q bagi 5. Ya nggak? Sederhanain lagi, Kak. Oh, masih disederhanain lagi ya? Oke, berarti kalau disederhanain jadi apa nih si X-nya? X 3P sama dengan 3P 15P min Q per 5. dibagi 5 dikurang Q per 5. Jadi bentuknya 15 bagi 5, 3P min Q per 5. Q per 5. Okay. Ya. Maka jawabannya yang C. Oke. Oke. Nah, kita lanjut tuh. Nomor 13, jika apa dia bilang? Sebentar. Nah. Jika M kali N ditambah M ditambah N ditambah 1 143. Ini saya hapus ya. Iya, Kak. M dikali N ditambah M ditambah N ditambah 1 sama dengan 143. Dengan M dan N bilangan bulat positif. Ya. Bisa diapain nih? Persamaan MN ditambah N tambah N plus 1. Ini bisa kita faktorin. Dua bentuk ini mengandung apa? Mengandung M. Jadi M-nya bisa dikeluarin. Tinggal siapa? N plus 1. Ya enggak? Ditambah N plus 1 sehingga ini sama dengan 143. Ya. Dua bentuk ini mengandung apa yang sama? N plus 1. N plus 1, N plus 1-nya keluarin. Ini jadi N plus 1. Ya. N plus 1 dikali, di sini M siapa tambah yang 1. tertinggal? M tambah 1. M tambah 1. Iya kan? 1 dikali ini, jadi ini bukan? Iya. Ya. Sama dengan, nah karena yang sebelah kiri perkalian dua bilangan, ya karena sebelah kiri perkalian dua bilangan, maka 143 juga pasti bisa diubah jadi perkalian dua bilangan. Ya. 143 itu berapa kali berapa? 11 kali 13. Ya enggak? Iya. Oke, berarti kalau gitu jadi apa? Berarti hubungannya apa? N plus 1-nya 11, si N plus 1-nya 11, N-nya sama dengan 10. M plus 1-nya 13, sehingga M-nya sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah M tambah N kalau nggak salah ya? M plus N. Iya. M plus N sama dengan 22. Nah, biasanya ada nanya tuh. Atau ada yang mau nanya nggak? Kan boleh nggak ketukar? Boleh ketukar, nggak ada masalah. Ya, karena yang ditanyakan juga siapa? M tambah N, nggak ada hubungannya kan? Maksudnya mau kebalik juga nggak masalah, gitu. Ya, jadi nggak masalah ketukar, ya. Kecuali ada keterangan M harus lebih besar daripada N atau N lebih besar daripada M. Nah, itu harus berarti nggak boleh ketukar tuh. Tapi ini karena nggak ada keterangan apapun, M sama N nggak masalah ketukar. Ya, yang ditanyakan juga nggak ngaruh. Berarti kalau ketukar itunya bisa nggak apa-apa ya kayak? Nggak masalah, nggak haram. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nomor
14. 14 diketahui apa tuh? Kalau layar soalnya hilang. Layar soalnya hilang. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa, kita bahas di sini aja langsung. Ya. Terdapat segitiga ABC dalam lingkaran berjari-jari 7. Ya, saya hapus ini ya. Dalam lingkaran ada segitiga lingkaran berjari-jari 7. Ini adalah lingkaran. Ya, anggap aja bagus lah ya. Terus ini A, ini B, yang ini C. Dengan titik A, BC berada pada lingkaran, seperti pada gambar di atas. Jika diketahui sudut yang dibentuk oleh sisi BC, BC mana? BC yang ini ya. Dan sisi AB, yang ini nih, itu sudutnya 90 derajat. Ya, waktu SMP kita belajar ada sudut pusat, ada sudut keliling. Nah, ini sudut keliling namanya. Ya, kalau setiap sudut kelilingnya 90 derajat, maka sudut pusatnya pasti berapa? Kali 2, kalau ini 90, ini kali 2-nya berapa? 180. 180. Nah, kalau dia 180, ini pasti kena pusat tuh. Ya, ini pasti kena pusat. Ya kan? Berarti dari A ke C ini apanya lingkaran? Diameter. Diameter. Ya, kaitannya apa sih? Panjang sisi AC. AC apanya lingkaran tadi? Diameter. Ya, diameter. Ya. Jari-jarinya berapa? 7. Maka diameternya 14. Ya. Jadi jawabannya apa itu? Yang E. Oke. Saya hapus. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Jadi cuma ingat konsepnya aja ya, Kak? Iya, Kak. Iya. Pada dasarnya seringkali yang ditanyakan di PKU itu udah kita pelajari, lupa untuk mengulang materi itu kan. Ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 15, diketahui apa? Apa itu? 2 dikali X min 6Y ya, dikali X plus 3Y sama dengan berapa? 12. Ya. Yang ditanyakan P-nya siapa? P-nya siapa itu? X kuadrat. P-nya adalah X kuadrat Kuadrat min 9Y. Kuadrat. Ya kan? I-nya berapa? 4. Nah, ini bisa difaktorin dulu nggak nih? Mereka punya bilangan yang bisa dibagi berapa masing-masing? 2. Bagi 2. Keluarin 2-nya. 2 dikali X min 3Y dikali X plus 3Y. Ini sama dengan 2. Nah, ini sama-sama saling sama nih. Iya. Angkanya sama X, sama-sama 3Y. Cuma beda tanda, satunya min, satunya plus. Kalau kayak gini apa aja? X kuadrat min 9Y kuadrat. Dikurang kuadrat. Kuadrat dikurang kuadrat. Jadi ini 3Y dikuadrat. Sehingga bentuknya sama dengan 12 ini ya. 12 bagi 2. Jadi berapa? 6. Maka ini jadi X kuadrat min 3 dikuadratin jadi 9Y kuadrat. Nah, berarti X kuadrat min 9Y kuadrat, ini nilainya sama dengan 6. Lebih besar. Jadi P-nya 6. Maka P lebih besar daripada I. Ya. Itu nomor 15. Oke. Kalau nggak ada masalah, saya hapus ya. Oke, Kak. Kita lanjut nomor 16. Nah, luas 3 lingkaran, ya, anggap aja lingkarannya gambar saya sama tuh ya. Luas satu lingkaran. Berarti ini satu lingkaran begini luasnya berapa? 49. Ya. Iya. Terus apa lagi? Irisan 2 lingkaran. Jadi kalau ada 2 lingkaran, ya ini irisannya berapa nih? Ini irisannya nilainya 8. Pertanyaannya apa sih? Irisan yang ini nih.
irisan yang ini ditambah yang ini. Iya kan? Nah, sekarang yang ditanya kan berapa luas daerah yang diarsir? Berarti ini tambah ini bukan? Ini kita nggak tahu berapa. Kalau gitu ini daerah yang ini nih, yang terpisah ini bisa kita pindahin ke sini. Paham? Kok gitu, Kak? Iya kan daerahnya sama luasnya. Berarti daerah yang ini bisa kita pindahin. Sehingga daerah yang dicari itu adalah daerah satu lingkaran dikurang apa ini? 18. Iya, dikurang irisannya bukan? Yang ini satu lingkaran 49, yang ini daerahnya yang putih ini, yang kompaknya ini itu 18. Jadi luas ini adalah 49 dikurang 8. 49 dikurang 18. Satu lingkaran, ya. Ini luas lingkaran dikurang 18 itu luas irisannya. Ya, kan yang ditanya ini jadi. Iya. Paham? Paham, tapi kesel. Paham. Ngeselin ya? Ya kesel soalnya apa yang bikin soalnya kali ya. Kita lanjut nomor 17. Saya hapus ini ya. Luas salah. Apa ini? Kubus ABCDEFGH. Saya hapus dulu. Kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi mau nggak mau kita gambar kubusnya tuh. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya berapa? 6. 6. Terus apa lagi? Panjang FC sama dengan pernyataan 1 bilang FC sama dengan EG. FC mana FC? FC itu yang ini kan? Siapa itu FC? FC itu diagonal Bidang, ruang, apa sih? Iya, diagonal bidang atau diagonal sisi sama, ya. Lalu EG apa EG? EG sama tuh, diagonal sisi juga atau diagonal bidang, ya. FC pasti panjangnya 6 akar 2 karena rusuknya 6. Diagonal sisi, ya, diagonal sisi, D sisi aja saya bilang. Itu rumusnya A akar 2 karena rusuknya 6 jadi 6 akar ya. Berarti EG sama dengan EFC sama dengan EG, sama-sama 6 akar 2. Pernyataan 2 bilang apa dia? Panjang DF lebih besar daripada jarak E ke garis AD. Panjang DF ya lebih besar daripada jarak E ke AD. E ke AD. E mana E? E yang ini bukan? AD mana? Yang bawah nih, yang alas. Jarak titik yang atas ke bawah berapa jaraknya? Jaraknya 6. Berarti DF-nya 6. Salah. E ke AD ya yang 6. Ya ini 6. D ke F mana D ke F? D ke F ini nih. D ke F itu apa? D ke F itu diagonal ruang. Diagonal ruang. Ya. Diagonal ruang rumusnya apa? Diagonal ruang nilainya kalau rusuknya 6 akar 3. Benar nggak 6 akar 3 lebih besar daripada 6? Betul. Ya, 1 betul, 2 betul, iya kan? 3, pernyataan 3 bilang apa? 3 pasti benar ya, tapi kita cek aja deh. EDB merupakan segitiga sama sisi. EDB. ED diagonal sisi lagi kan? DB juga diagonal sisi kan? Iya. DE juga diagonal sisi. Maka EDB ya diagonal segitiga sama sisi, segitiga sama sisi. Ya, dengan sisinya 6 akar 2. Ya. BDHF merupakan persegi panjang. BDHF mana? BD ini. Betul. Ya. Kita cek tuh. Misalnya ini B,
D, ini H, ini F. B ke F, tinggi 6. kubusnya kan 6. B ke D 6 akar 2 karena diagonal bidang atau diagonal Iya. sisi. Jadi luasnya berapa kali? Itu jadi 36 akar 2. 2. Benar nggak? Betul. Salah ya? Hah? Kan pernyataannya bilang BDHF persegi panjang dengan luas sisinya 36 akar 3 Oh kan? iya. Ya, berarti pernyataan 4 salah. Maka jawaban yang benar siapa? 1, A. 2, sama 3. Ya. Oke. Nah, ini kalau mau dicatat silakan atau mau di screenshot atau nanti videonya ada kan? Oke. Kita lanjut nomor 18. Saya hapus ya. Garis 2x tambah y, 2x tambah y sama dengan 6. Digeser ke kiri 3 satuan, menghasilkan garis G. Ya. Kita gambar dulu nih kalau x-nya 0, y-nya berapa? Atau tutup aja x-nya. Ya, berapa y-nya? Nah. Y-nya 0, tutup y-nya. 2 dikali berapa biar jadi 6? 3. Maka x-nya 3. Maka gambarnya, garisnya adalah kira-kira begini. Yang ini x-nya 3, y-nya 6. Ya. Lalu, diapain nih garis? Digeser ke kiri. Ini garis nih. Digeser ke kiri, berarti kiri kan? Berapa satuan? 3. Kalau 3, ini 3 nih. Berarti nyampenya di sini nih. Iya kan? Ya, anggap aja garisnya bagus ya. Ya, nah, kalau gitu dia harus sejajar tuh. Ya kan? Ya, pernyataannya ternyata bukan masalah garisnya. Garis G melewati kuadran 1. Bener nggak garis G melewati kuadran 1? Enggak. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Berarti yang dilewati kuadran 2 sama kuadran berapa? Yang ini 4. 3, yang ini 4. Ya, maka yang benar jawabannya yang melewati kuadran 2 sama 4. Jadi jawabannya 2 dan 4 saja yang benar. C. Ya. Itu nomor 18. Lalu kita lanjut. Nomor 19. Ini saya hapus ya. Segitiga yang dibatasi oleh 3 persegi seperti pada gambar di atas memiliki luas 12 cm. Ya. Jadi ini gambarnya gini kira-kira. Ya. Ini A, ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini siku-siku di sini. Luasnya 12 cm. Berapakah luas persegi C? Nah, pernyataan 1 bilang apa? Luas persegi A 9. Pernyataan 1 bilang luas yang A 9. Kalau luas yang A 9, maka panjang sisinya berapa masing-masing? 3. 3 sama 3. Nah, karena luas segitiga yang tengah itu ada 12, 3 dikali berapa, ya, dibagi 2, 3 dikali B, ini panjangnya B misalnya, dibagi 2 itu sama dengan 12. Ya, gitu kan? B-nya bisa dicari nggak? Bisa dicari kan? Kalau B-nya bisa dicari, panjang sisi yang ini bisa dicari nggak tuh? Bisa. Nah, kalau gitu berarti luas yang C bisa didapatin nggak? Pertanyaannya kan, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya berapa luas yang C kan? Berapa luas yang C? Ya, jadi kalau B bisa dicari, ya, berarti panjang sisi C bisa dicari sehingga luas yang C bisa didapatin. Berarti pernyataan 1 cukup atau tidak? Cukup. Cukup. Paham sampai sini ya? Paham. Kalau udah kayak gitu, hapus ya yang pernyataan yang A, pernyataan yang 1 biar nggak dipakai, ya, biar jangan nyampur-nyampur nanti. Panjang diagonal persegi B 6. Sama nih pernyataan 2. Panjang diagonal yang B, panjang diagonal, ya, diagonal yang B itu nilainya 6. Ini hapus dulu ya. Panjang ini 6.
Kalau panjang ini 6, panjang sisi B bisa dicari nggak? Ya, nanti dapatnya itu 3 akar 2. Tapi yang pasti dengan 6, kita nggak tahu 3 berapapun lah nilainya. Kalau 6, ini berarti bisa dicari nih. Nilai B-nya bisa dicari. Iya kan? Kalau nilai B-nya bisa dicari kayak tadi lagi. B dikali berapa biar luasnya berapa tadi? 12. Iya nggak? Kalau B bisa dicari, maka sisi yang A juga bisa dicari. Ya. Kalau yang A dapat, B-nya dapat, panjang sisi yang C juga bisa dicari. Sehingga luas yang C bisa didapetin juga. Jadi pernyataan 2 cukup. Ngerti? Ya. Jadi pada dasarnya dua pernyataan ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, kalau masing-masing cukup apa itu? Yang D ya. 1 cukup dan 2 juga Cukup. 2 juga cukup. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 20. Oke. Saya hapus ini ya. Yang pertama, itu hati-hati di situ ya. Yang diketahui, yang pernyataannya adalah P-nya lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 0 berarti positif atau negatif? Negatif. Ya kan? P-nya negatif. Pertanyaannya, yang ditanyakan adalah apakah Q lebih besar daripada 0? Kalau yang ikut materi saya minggu lalu, gitu ya, ini model pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Ya. Kalau kita dapetin Q-nya 5, berarti benar nggak dia Q-nya cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup. Cukup. Kalau kita dapetin Q-nya min 5, cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup. Cukup. Ya, walaupun jawabannya tidak gitu. Jawabannya dia ini, pertanyaannya ini, jawaban ini tadinya tidak. Tapi yang pasti cukup. Yang pasti harus jelas. Ya. Apakah Q-nya 5 atau min 5 gitu. Yang pasti jelas dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Jangan sampai ada 2 jawaban nantinya. Min 5 sama 6. Nah, ini nggak cukup nih. Karena bisa iya, bisa tidak. Paham ya? Masih ingat ya? Oke, kita lihat pernyataannya sekarang. P per Q lebih kecil daripada 0. P dibagi Q lebih kecil daripada 0. Ya. P-nya positif negatif? Negatif. Negatif dibagi apa biar negatif juga? Maka Positif. Q-nya harus positif. Q-nya pasti positif. Maka cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup. Cukup. Ya, 1 cukup. Pernyataan 2. Q dikurang Q dikurang P lebih besar daripada 0. Berarti Q lebih besar daripada P, bukan? Iya. Ya. Q lebih besar daripada P. P-nya apa? Min. Negatif. Ya, P-nya negatif. Kalau Q lebih besar, ini P-nya negatif. Lebih besar daripada negatif, berarti bisa apa? Negatif Bisa juga. plus. Bisa plus. Bisa nggak plus bila lebih besar daripada min? Bisa. Iya, bisa min juga nggak? Bisa. Contohnya apa? Misalnya kita ambil P-nya min 7. Q-nya berapa yang boleh? Min 5. Min 6. 5, min 6 gitu ya. Min Min 6, 4. min 5, min 4, min 2, min 1, 0, 3. Iya nggak? Berarti bisa negatif nggak tuh? Iya. Bisa positif nggak tuh? Bisa. Nah, ini yang nggak menjawab karena apa? Ada 2 kemungkinan. Ya, berarti pernyataan 2 tidak cukup. Ya. Oke, Kak. Maka jawabannya 1 cukup, 2 tidak cukup apa itu? Yang A ya. Ya, pernyataan 1 saja cukup. Oke. Itu pembahasan TH. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Makasih, Kak Ivan. Sama-sama. Oke, nomor berapa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang nanya nih kayaknya ya. Nomor 13, Kak.
Oke, 13. Sebentar. Minta tolong diulang katanya. Baik. Cuma 13 doang nih ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oh, yang kuadran 1. Oke, ini nomor berapa aja? Soalnya udah bisa download sendiri kan ya? Terus yang kuadran 1 tadi juga ya katanya. Kuadran 1 manusia kuadran 1 itu. Oh, yang nomor 18. Oke, 13, 18. Saya data dulu deh. 8, 13, 18. 8, 13, 18. Mana lagi? 19. 10. Oke. Nah, itu dulu ya. Oke, lihat nomor 8. Saya share screen. Nah, udah lihat semua kan? Oke. Nomor 8. Dalam kotak ini semua bilangan apa? Semuanya bilangan kuadrat. Ya enggak? Hasil kuadrat bilangan asli itu dari 1 sampai 9. Ya, ada 1 kuadrat, ada 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, mana lagi? 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Yang belum ada berapa kuadrat? 2 kuadrat. Ya, yang belum ada 2 kuadrat. Oke. Dan nomor 8, ini semua bilangan kuadrat, kecuali yang belum ada adalah 2 kuadrat. Berarti jawabannya ada 2 kuadrat, yaitu 4. Ya. Terus, lihat nomor, berapa lagi tadi diminta? 10. Lihat nomor 10. Ini yang 2X tambah Y sama dengan 6, dibagi 2 aja. Ya, ini saya hapus dulu ya. 2X tambah Y sama dengan 6 dan X plus Y per P sama dengan 12. Ya, biar dia nggak berpotongan berarti harus sejajar. Kalau sejajar berarti bentuknya harus sama. Nah, biar bentuknya sama dibagi 2. Biar jadi 1 maksudnya. Jadi di sini X ditambah Y per 2 sama dengan 3. Nah, kalau bentuknya sejajar, yang ini sama yang ini, berarti P-nya sama dengan 2. Ya. Nggak kelihatan ya? Sorry. Saya ulang. Nggak tahu mana. Bocah sama bocah. Kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Nah, jadi kalau dia mau sejajar, 2X plus Y tambah 6, dan X tambah Y per P sama dengan 12, maka biar dia sama bentuknya, ini dibagi 2. Ya, dibagi 2 biar bentuknya sama. Ya, jadi 2X bagi 2, X, Y dibagi 2 jadi Y per 2. Ya, kalau dia tidak akan pernah berpotongan, berarti bentuk ini sama nih. Ya, sehingga P-nya sama dengan berapa? 2. Ya, P-nya sama dengan 2. Terus nomor berapa lagi? Nomor 13. M dikali N ditambah M ditambah N ditambah 1 sama dengan 143. Nah, ini bisa difaktorin jadi apa? Ini punya masing-masing punya M kan? M-nya dikeluarin, tinggal N, M dikali N tambah 1. Ya. Ditambah N tambah 1. Berarti kan sama-sama punya N tambah 1. Berarti ini N tambah 1-nya dikeluarin. Tinggal siapa? M tambah 1. M tambah 1. Sehingga, nah yang kanan, angkanya ini 143 ini bisa kita tulis jadi 11 dikali 3. Sehingga N-nya sama dengan 10. Lalu M tambah 1-nya sama dengan 13. Sehingga M-nya sama dengan 12. Ya, maka pertanyaannya M tambah N sama dengan 22. Kebalik juga nggak masalah. Ya, karena nggak ada keterangan apapun. Ya. Terus nomor 18. Oke, saya hapus ini ya.
Saya hapus. Nomor 18 bilang apa itu yang ditanyakan? Oh, yang ini garis. 2x tambah y sama dengan 6. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 6. Y-nya 0, x-nya 3, ya kan? Y-nya 0 tuh, itu y-nya. 2 kali berapa biar jadi 6? Ya kan? 2 kali 3. Sehingga gambarnya jadinya begini. Yang ini 6, yang ini 3. Ya. Terus garisnya digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri berapa? Ke kiri berarti ke sini kan? Digeser berapa satuan? Digeser 3 satuan. Berarti kalau ini udah 3, berarti nyampainya di 0 tuh. Ya. Nah, ini hasil garisnya. Nah, pertanyaannya bukan garisnya, tapi melewati kuadran berapa? Yang ini kuadran 1, yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Berarti yang lewatin kuadran 2 sama kuadran 4. Ya. Gitu. Jadi 18 itu cuma ditanyakan dia ngelewatin kuadran berapa. Ya. Nomor 19. Lanjut ya. Oke, kotaknya perseginya. Pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 bilang luas yang A, ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini situ. Luas yang A 9. Kalau luas yang A 9 berarti sisi ini bisa sisinya 3 bukan? Ya. Kalau ini 3, ini juga 3. Luas segitiga yang di tengah itu 12. Bisa nggak dicari angka B-nya? Ini misalnya B. 3 dikali B dibagi 2 itu nilainya 12. Berarti B-nya bisa dicari nggak tuh? Ya. Berarti B-nya bisa diperoleh. Kalau ada 3, ada B, maka panjang sisi ini bisa dicari nggak? Pakai Pythagoras. Maka luas yang C bisa diperoleh nggak? Bisa didapatkan berarti luas yang C. Ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Ya. Pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang apa? Diagonal yang B itu nilainya 6. Ya. Diagonal yang B nilainya 6. Kalau diagonalnya ada, maka panjang sisinya bisa dicari. Kita hapus dulu pernyataan 1. Kalau diagonalnya 6, bisa nggak dicari panjang sisi B? Dari sini ke sini bisa dicari nggak tuh? Bisa kan? Ya. Karena panjang diagonal itu, ya, diagonal itu B akar 2. Panjang sisinya B soalnya. Nilainya 6. Berarti B-nya bisa diperoleh nggak tuh? Bisa diperoleh kan? B-nya ada. Kalau B-nya ada, sama kayak tadi. B dikali A. B dikali A. A-nya bisa dapat nggak pakai ini? Pakai luas segitiga. Iya kan? B dikali A bagi 2 sama dengan 12. Maka A-nya bisa diperoleh. Kalau A-nya ada, B-nya ada, panjang sisi C bisa dicari. Sehingga luasnya bisa didapatkan. Maka 2 juga cukup. Ya. Nah, itu nomor 19. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor 12. Nomor 12 itu apa tuh? Sebentar. Nomor 12. Oh, nomor 12. Ibu guru membagikan kotak pensil sebanyak P kotak. Berarti total pensilnya saya hapus ini ya. Total pensilnya berarti 15 dikali P. Iya nggak? Karena ada 15 pensil, satu kotak, kotaknya ada P kotak. Setiap anak mendapatkan 5 pensil. Setiap anak mendapatkan 5 pensil. Oh iya, sorry. Saya ganti kameranya dulu. Nah, baru. Total pensilnya 15. Ada P kotak, berarti total pensil 15 kali P.
Lalu setiap anak dapetin 5, anaknya ada X misalnya. Terus bersisa berapa? Bersisa berapa? Q. Ya, bersisa Q. Oke. Maka kalau gitu kita nyari X-nya sekarang. Berarti 15P min Q sama dengan 5X. Sehingga X-nya sama dengan 15P min Q dibagi 5. Nah, X-nya kan belum ada bentuk kayak gini kan di pilihannya. Maka kalau gitu kita pecah penyebutnya. Jadi kan bisa ditulis kayak gini. 15P per 5 dikurang Q per 5. Iya nggak? Ya. 15 bagi 5, 3P min Q per 5. Ya. Ya. Kalau kayak gini ada jawabannya. Ya, 3P min Q per 5. Nah, itu soal nomor 12. Cukup untuk TH-nya? Oke. Kalau nomor 19 pernyataannya digabung, nggak usah digabung kalau pernyataan satu bisa. Kita gabung pernyataannya kalau dua-duanya tidak bisa. Ya. Kalau satu aja bisa atau dua aja bisa, jangan digabung. Ya. Jadi itu digabung kalau dua-duanya tidak bisa. Paham ya? Jadi jangan nggak usah langsung digabung, malah jangan langsung digabung. Cek dulu satu-satu. Ya. Oke, nomor berapa? Nomor 9 masih ada yang nanya. Oke. Peluang A peluang A lulus ujian 0,65. Ya. Saya hapus ini ya. Saya ulang. Peluang A lulus itu 0,65. Berarti peluang A tidak lulus, satu dikurang ini, satu dikurang 0,65, satu dikurang yang lulus 0,6, jadi 0,35. Berarti itu juga peluang B tidak lulus, itu nilainya 1 dikurang B lulus berapa? 0,6, ya kan? Jadi 0,4. Nah, yang diminta peluang A tidak lulus dan B tidak lulus juga. Ya kan kalimatnya apa? Peluang keduanya tidak lulus, berarti A tidak lulus, B tidak lulus. Maka peluang A tidak lulus dikali, dan itu dikali peluang B tidak lulus juga. Berarti 0,35 dikali 0,4. Dapatnya 0,4. Ya. Oke, itu TH. Ya, itu soal TH. Nomor 6 ngerjainnya pakai tanda apa dulu? Oh. Ngerjainnya nomor 6. Nah, kalau nomor 6, kalau ada soal kayak gini, kerjain dulu yang kali sama bagi. Ya, kali sama bagi didahulukan. Baru yang tambah sama kurang. Jadi yang dikali dulu, yang dibagi bagi dulu, baru tambahin sama kurangin. Ya. Oke, kalau TH-nya beres, kita lanjut lagi tuh. Nah, sekarang saya buka deh, mau nanya TO nomor berapa? TO 8 ya. TO 8 yang udah di-share atau bisa download di akun SIP atau di grup yang ada teman-temannya. Iya, yang pensil bersisa itu ditambah. Berarti kalau ada 1 anak mendapatkan 5 pensil, berarti total pensil yang kepake ada 5 kali anaknya, bukan? Karena masih ada sisa, maka ditambah Q. Ya, berarti 5X ditambah Q. Ya. Nah, sekarang TO 8. Oke, saya data dulu. Nomor 15, TO 8. Nomor 15. Oke, nomor apa lagi? 14, Kak. 14. Ya, biar ke data di chat ke saya aja, biar biar TKU nggak ada TKU, adanya PKU. PKU itu pengetahuan kuantitatif. Oke, 49. PKU anjir. Kali. Language based.
Oke, saya lihat dulu soalnya. Soalnya mana sih? Udah ini doang yang mau ditanyakan? Serius nih? Maulana. 47, 49, Kak. 47, 49. Iya, jelas banget. 47. Ada yang nanya 46, ada yang nanya 60. Kalau pembahasannya untuk TO di NFJR di aplikasi NFJR juga bisa dilihat sebenarnya. Kalau nggak mau dibahas juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya tawarkan kalau mau bahas silakan. Kalau mau lihat di NFJR juga bisa. Ya. Oke, kita bahas ini dulu nih. Nggak ada yang minta. Nomor 13. Oke. Nah, yang paling kecil sekarang semua lihat nomor 13 ya. Oke. Nomor 13 itu lihat semua tuh ya. Kan angkanya manakah yang memiliki nilai paling besar? Ada yang nanya ini harus dihitung atu-atu. Ya enggak, bandingin aja. Itu nanti insya Allah ada polanya tuh. Ya. Yang A, nomor 13 yang A itu 6 dikali berapa? 0, berapa itu? 1,2 bukan? Iya enggak? Yang B berapa? 6,01 dikali ya 0,19. Dikaliin dulu deh misalnya ini. Misalnya dikaliin 601 kali 19 berapa itu? 9, 0, 6 kali 9 54. 106. Jumlahnya berapa itu? 9, 1, 4, 1, 1. Ya kan? Berarti ini dapatnya 1,1419. Berarti dipastikan selanjutnya lebih kecil lagi tuh. 6,02 dikali 0,18 makin lama makin kecil, makin turun lama-lama nilainya. Ya. Lama-lama makin turun. Jadi kalau gitu pertanyaannya apa? Mana yang paling besar? Jelas yang paling besar si A. Ya. Gitu untuk nomor 13. Ya, jadi yang selanjutnya nggak usah dihitung karena makin lama makin turun. Ya. Oke, saya hapus ya. Terus ada yang nanya nomor 14. 14 A, C, F, siapa lagi? J, O. Saya saran kalau polanya huruf kayak gini, ya, mendingan tulis hurufnya dulu. A, B, ya, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, ini aja dulu deh. A ke C, C ke F, F ke J. Ini loncatin, nambah berapa tuh? 2. Ya, 2. Ini nambah 3, iya nggak? Ini nambah 4, ini nambah 5. Berarti selanjutnya nambah berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nyampainya ke J. Ya. Atau cara kedua, kalau huruf kayak gini, tulis kalau kita anggap A itu 1, ya, C itu 3, F itu berapa? Huruf berapa? 6. Nah ini lihat nih, 1 ke 3 nambah berapa? 2. Ini nambah berapa? 3. J itu huruf ke berapa sih? 10. Nambahnya 4. Ini nambahnya berarti berapa? 5, 15. Ya nggak? Berarti selanjutnya tambahnya 6. Berarti 21. Huruf ke-21 apa? U tadi ya tuh. Nah itu U. Ya. Jadi ada dua cara kalau model huruf kayak gini. Bisa kita tulis hurufnya, terus kita lihat pergerakannya, atau kita ganti huruf dengan angka. Ya. Itu dua cara untuk mengerjakan soal pola huruf. Ya. Terus nomor 15, ada yang nanya tuh. Ya. Angkanya berapa? Angkanya 5, 4, 9, 3, di sini 23. Terus berapa lagi? 7, 5, di sini 8, di sini 4. Di sini 37.
37 misalnya, kita pakai di 37. 37 itu deket sama angka berapa kira-kira? Yang ada hubungannya. 7 sama 5 berapa? 35 kan? 7 kali 5, 35, dapatnya harus 37 tuh. 8 sama 4 bisa dapat angka 2 nggak? Ya, bisa kan? Diapain? 8 dibagi Iya, 3 kali. Jadi ini dikali, yang ini dibagi, terus ditambahin hasilnya. Coba kita proses ke sini. 5 kali 4, yang ini dikali 20. Ya nggak? Ditambah yang ini dibagi. Ya, berapa? 9 bagi 3? 3. Sama nggak tuh 23? Sama. Ya, Oh, iya, benar-benar. berarti yang dari kiri sama kanan dikali, yang atas sama bawah dibagi. Ya, berarti jadi berapa jawabannya? 3 kali 8, 24 ditambah 12 bagi 4, 3. Jadi 27. Ya. Itu nomor 15. Ya, itu nomor 15. Lalu nomor ini saya hapus ya. 46. 46. Jika X dipilih dari himpunan 1, 2, 3 dan Y dipilih dari himpunan 4, 5, 6, 7, ya. 4, 5, 6, 7, peluang terpilih kali Y bilangan ganjil. Nah, X-nya 1, 2, sama 3. Salah. Y-nya 4, 5, 6, 7. X kali Y, ya, bilangan ganjil. Kalau dia pengen menghasilkan bilangan ganjil, maka X-nya harus, kalau genap kali genap, pasti genap dong. Genap kali ganjil, pasti genap juga. Maka biar dia ganjil, X-nya ganjil, dan Y-nya juga ganjil. Ya, X-nya ganjil. Siapa yang ganjil di sini? 1 sama 3. Ya, ada berapa ini? Yang ganjil ada berapa? Ada 2. Totalnya ada berapa? 3. Maka peluangnya 2/3. Ya. Y-nya juga ganjil. Kalau dan diapain tadi? Dikali. Ya, dan dikali. Y-nya ganjil. Ganjil ada berapa nih? 5 sama 7. Ada 2 kan? Totalnya berapa? 4. Jadi 2/4. Kaliin 2 kali 2, 4/12 atau 1/3. Ya. Jadi peluangnya adalah 1/3. Lalu itu nomor 46, 47. 47. Nah, ini tinggal disederhanakan bentuk ini. Ya. Yang saya hapus ya. Oke. Nah, 47 bentuknya apa itu? P dikurang berapa? 5 min 2Y pangkat. 2P pangkat 2 ya. Dibagi P sama dengan Y/P. Yang ditanya Y doang. Berarti biar hilang P-nya, diapain? Semuanya dikali P. Ya. Ini posisinya saya tukar ya. Jadi yang kanan tinggal siapa tuh? Tinggal Y doang kan? P kali P. P kuadrat. Dikurang. Ini P penyebutnya ada P juga. Habis kan? Ya. Tapi 5 dikurang 2P pangkat 2. Tapi ingat ini minus ini milik mereka semua. Jadi harus dikasih kurung dulu. Maka jadi P kuadrat min 5, min ketemu min, plus 2P kuadrat. Jadi Y-nya sama dengan 3P kuadrat min 5. Ya, 3P kuadrat min 5. Udah gitu doang. Kak, boleh ulang nggak, Kak? Nggak ngerti. Yang mana nomor berapa? Ini yang nomor ini. Ya udah. Bagian mana yang apa? Yang atas, ini tinggal dikali P aja biar penyebutnya hilang. Ya kan? P kali P.
P kuadrat. Ini ada per P tuh, penyebutnya P kan? Terus dikali P, ya kan? Jadi ini 5 min 2P kuadrat per P. Terus dikali P, habislah penyebut sama pengalinya. Iya nggak? Tinggal siapa? Tinggal 5 min 2P kuadrat. Masih ada min depannya ya. Min ini milik mereka semua tuh. Min ini milik satu paket ini. Ya. Nah, ini pakai kasih kurung jangan lupa biar nggak salah kerjainnya. Min ketemu 5, min 5. Min ketemu min 2P kuadrat. Jadi plus 2P kuadrat. Nah, ini kan sama-sama P kuadrat. 2P kuadrat tambah P kuadrat. Jadi totalnya 3P kuadrat. Ya. Itu nomor 47. Oke. Itu nomor 47. Ini silakan kalau mau catat di screenshot dulu. Nomor kita lanjut kalau gitu. Nomor 48. Saya hapus ya. Nah, apa yang diketahui nomor 48? Operasi delta didefinisikan P delta Q. P delta Q itu sama dengan 1 dikurang P per Q. Ya. Diminta adalah 1 delta 2, delta 3, delta 4 ya. Oke, 1 delta 2 berarti P-nya ganti 1, Q-nya ganti 2. Masukin tuh. Jadi 1 dikurang P-nya ganti 1, Q-nya ganti 2. Ini masih ada delta di sini, biarin dulu. Ini juga sama, 1 dikurang P-nya ganti 3, Q-nya ganti 4. Ya. 1 dikurang setengah, jadi setengah. Delta 1 kurang 3/4, 1/4. Ya. Nah, diproses lagi kayak tadi. P-nya diganti setengah, Q-nya diganti 1/4. Berarti 1 dikurang atasnya setengah, bawahnya 1/4. Ya kan? Berarti 1 dikurang. Nah, ini dikali balik nih. Ya kan? SD kita belajar tuh. Jadi setengah dikali balik jadi 4/1. Ya. 4 bagi 2, 2, 1. Berarti ini tinggal 1 kurang 2. Jadi min 1. Ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, itu nomor 48. Nah, sekarang lihat nomor 49. Saya hapus ya. (49) yang diminta, apa itu yang diketahui nomor 49? Titiknya siapa ini? A, B, C, D, E, F, G. Yang ini siapa? 3X, yang ini 4X. Terus yang ini 5X, yang ini 6X sama 2X. Jumlah sudut dalam segitiga berapa? 180. Berarti ini sudut C ini saya namain sudut C aja ya. Jadi sudut C ditambah 3X ditambah 4X itu sama dengan 180. Sehingga sudut C nilainya 180 dikurang totalnya berapa nih? 7X. Ya enggak? Yang lagi syuting siapa? Fai apa? Ivanrus. Pacar SMP Ivanrus. Kok sekarang SMP sih? Nggak dipakai kok. Yang muncul apa? Sebentar.
Belum diganti kameranya. Oh. Enggak kok. Dah. Ya, udah muncul belum? Oke. Oke. Oke, kita lanjut. 49 nih. Ini soal 49. Sudut 17 tolak segitiga berapa? 180. Sehingga sudut C doang nilai 180 dikurang 7x. Ya. Jadi sudut C itu 180 kurang 7x. Berarti ini juga sama kan? 180 kurang 7x. Nah, sudut E berarti sudut E ditambah 2x ditambah 6x itu sama dengan 180. Jadi sudut E doang, ya, sudut E doang itu 180 kurang 8x. Ya. Nah, jumlah total segitiga 180 kan? Ini kan sudut E juga sama di sini. Sehingga 5x ditambah 180 dikurang 7x ditambah 180 kurang 8x itu totalnya sama dengan 180. Ya kan? Nah, yang ini 180 sama 180 bisa kita coret. 5x kurang 7x min 2x min 2x min 8x min 10x. Ya, berarti ini masih ada 180 di sini nih. 180 min 10x sama dengan 0. Kan 0, 180-nya udah habis kan? Berarti 180 sama dengan 10x. X-nya sama dengan bagi 10 tuh. Jadi 18. Ya, X-nya sama dengan 18. 10x dari mana, Kak? 5x kurang 7x min 2x kan ya? Min 2x min 8x jadi min 10x. Ya. Nah, min 10x-nya pindah ke kanan jadi 10x. Oke. Nomor tadi 49, nomor 60. Ntar kalau ada yang mau ulang kasih tahu lagi ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Lihat nomor 60. Di nomor 60 ada apa itu? Apakah K bilangan bulat? Pertanyaannya itu ya, langsung pertanyaan tuh. K-nya bulat. Ya. Pernyataan 1. Pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 K kuadrat bilangan bulat. Apakah K-nya pasti bulat? Belum tentu. Bisa jadi kalau K-nya 3. K-nya 3. K kuadratnya berapa? 9 kan? Bilangan bulat bukan? Tapi apakah K-nya bulat? Kalau ini iya. Ya. Lalu kalau K kuadratnya misalnya berapa? Bilangan bulat nih yang bulat. 5. Berarti K-nya berapa itu? Akar 5 bukan? Kalau yang ini bulat nggak? Ini bukan bilangan bulat nih. Ya, berarti pernyataan 1 bisa bilangan bulat, bisa bukan bilangan bulat. Ya, maka cukup nggak untuk menjawab? Nggak cukup. Karena apa? Nggak jelas. Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Nah, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang apa? Akar K bilangan bulat. Akar K bulat.
Ya. Misalnya akar K-nya berapa? Akar K sama dengan 3. Akar K sama dengan 3. Berarti K-nya berapa nih? Akar berapa yang nilainya 3? Akar 9 kan? K-nya 9. Berapa lagi? Akar K sama dengan 4. Akar berapa yang hasilnya 4? K-nya 16. Ini mau dicoba sampai kapanpun, ya kan? Karena ngilangin akarnya dikuadratin tetap aja bilangan bulat. Iya nggak? Maka akar K bilangan bulat, maka pasti K-nya juga bilangan bulat. Jadi pernyataan 2 cukup. Ya, pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 cukup. Nah, jangan digabung kalau udah ada yang cukup. Ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, nomor berapa yang mau ditanyakan lagi? Nomor 52. Yang mana yang mau diulang? 52. Oke, kita lihat nomor 52. Waduh, saya udah ini produsernya udah masih warning. Oke, 52. Lihat nomor 52. 2/3 dari uang Devi sama dengan 1/4 dari uang Alia. Ini kita bikin aja modelnya tuh. 2/3 dari uang Devi, ya, sama dengan 1/4 uang Alia, ya kan? Jika uang Alia 40.000 lebih banyak daripada uang Devi, uang Alia, ya perhatikan kalimatnya, uang Alia 40.000 lebih banyak daripada uang Devi. Jadi kalau si Devi ditambah 40.000 sama kayak Alia nggak? Ya kan? Jadi Alia itu uangnya sama dengan 40.000 ditambah Devi. Jadi kalau Devi ditambah 40.000, uangnya sama dengan uang Alia. Paham ya? Nah, ini kita ganti ke sini. Jadi 2/3 Devi itu sama dengan 1/4 dikali 40.000 ya ditambah Devi. Ya. Daripada repot kita pakai penyebut, pakai pecahan begini, bilangan berapa yang bisa dibagi 3 sama bisa dibagi 4? 12 kan? Berarti kita kali 12. 12 kali 2, 24. 24 bagi 3, 8D. 12 kali 1 bagi 4, 3. 40 kali tambah D. Ya. Berarti 8D itu sama dengan 3 kali 40 berapa? 120 ditambah 3D. Ya. 8D kurang 3D 5D. 5D sama dengan 120. Berarti D-nya, uang Devi-nya 24.000. 120 bagi 5, 24. Nah, yang tanyakan apa sih? Jumlah uang mereka. Uang Devi 24.000. Cari uang Alia berapa? Uang Alia itu tadi berapa? Uang Alia itu sama dengan 40.000 ditambah uang Devi. Devi-nya 24. Berarti 40 tambah 24. 64. Ya. Maka jumlah uang mereka adalah 88.000. Oke. Nomor berapa lagi nih? Ada yang masih mau tanyakan? 56. 59. 56. Oke, kita lihat sebelum diusir saya dari studio ini. Nah, nomor 56 diketahui kan soalnya gini nih. Ini saya hapus ya. X min 5 dikali berapa itu? 6 ditambah 3 per X sama dengan 0. Ya. Dan X-nya tidak sama dengan 5. Nah, kalau dia 0, perkalian dua bilangan nilainya 0. Siapa yang 0? Ya bisa X min 5-nya 0, atau 6 tambah 3 per X-nya 0. Ya kan? Kalau yang kiri, berarti X sama dengan 5, tapi udah dibantah sama soalnya. Soalnya bilang X-nya nggak boleh 5, berarti ini nggak jadi. Ya. Terus, 6 tambah 3 per X sama dengan 0, berarti 3 per X sama dengan min 6, bukan?
Berarti Iya. 3 sama dengan min 6x. Atau x-nya sama dengan, ini dibagi nih. 3 per min 6. Atau x-nya sama dengan min Min 2. setengah. Min setengah. Ya. Iya nggak? Min setengah. Dibagi. Ini 3 dibagi min 6. Min 6-nya turun ke bawah. Lalu 59. 59 diketahui apa? A ada berapa anggota? A ada 10 anggota. N-nya A itu 10. Ya kan? Terus N-nya B berapa? N-nya B itu ada 5. Pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 bilang B bagian dari A. Ya, ini B bagian, ini bukan BCA ya. B bagian dari A. Gimana? Ya, kalau kayak gini gambarnya berarti ini ada A di luar, terus dalamnya ada B. Ya. Pertanyaannya apa? Berapa banyak anggota A gabung B? A gabung B berapa tuh? Berapa anggota A gabung B? Ya nggak usah digabung, B-nya aja udah bagian dari A. Berarti A gabung B sendiri adalah A kan? Berapa anggota A? 10. Ya nggak? Paham ya? Nah, ini saya hapus yang sebelah kiri. Nah, terus pernyataan 2 bilang apa? Pernyataan 2 bilang A iris B sama dengan begini, kurung perawal 2. Kurung perawal. Kalau kayak gini berarti himpunan kosong tuh irisannya. Maksudnya apa? Berarti nggak ada irisannya. Satunya A, satunya B. Ini ada 10 anggota, ini ada 5 anggota. Pertanyaannya berapa A gabung B? Kalau digabung jadi berapa anggotanya? 15. Ya. Nah, cukup nggak untuk menjawab? Pernyataan 1 cukup untuk menjawab. Jawab, dapat jawabannya kan? Pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab. Ya. Paham? Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat teman-teman di tengah wabah ini. Ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, makasih. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih Kak. Oke, adik-adik, gimana tadi? Udah cukup jelas ya penjelasan dari Kak Ivan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Ivan.